Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Rusana Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas layanan BK Kelompok. Sekolah yang saya kunjungi adalah SDN Wijaya Kusuma, Jakarta Utara. Pada slide langkah pelaksanaan, yang pertama adalah pelaksanaan praktek bimbingan konseling ini di sekolah terdekat mahasiswa SBJS, dan penempatan mahasiswa itu ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Lalu berdasarkan hasil pencarian mandiri mahasiswa, akhirnya praktik ditempatkan di SD Wijaya Kusuma, Jakarta Utara. Waktu pelaksanaan praktek adalah tanggal 14 Desember tahun 2002. Lalu yang kedua adalah perencanaan, yang mencangkup mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam layanan bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan, yakni yang mencangkup kegiatan mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, lalu menyelenggarakan layanan BK, dan melalui tahap pembentukan, peralihan kegiatan, dan tahap pengakhiran. Selanjutnya, deskripsi hasil analisis terhadap kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan kegiatan praktek lapangan bimbingan konseling kelompok ini dilakukan secara berkelompok, yakni yang terdiri dari dua orang, yakni saya sendiri dan rekan saya Iis Rahmayeni. Kebetulan kami rumahnya cukup dekat, sehingga tugas yang diberikan oleh dosen dapat dilakukan secara berkelompok. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan praktek bimbingan konseling kelompok, lalu saya dan rekan saya langsung menuju ke kelas, di mana kelas tersebut sudah direkomendasikan oleh pihak sekolah, yakni kelas 4. Nah, di kelas 4 tersebut terdiri dari 17 siswa dan siswi. Pada saat memasuki ruang kelas, suasana sangat riuh dengan siswa dan siswi yang sedang memasuki jam kosong. Begitupun suasana di luar kelas yang sedang melakukan kegiatan kelas meeting. Jadi banyak siswa yang berlalu lalang dan suara musik di lapangan yang terdengar hingga ke dalam kelas. Hal tersebut sempat menjadi kekhawatiran karena khawatir mempengaruhi kefokusan siswa pada saat kegiatan berlangsung. Lalu di dalam praktek ini kita dibagi menjadi dua tugas, yakni saya sendiri mendapatkan tugas dalam tahap pembentukan, yaitu membuka dengan salam dan berdoa, lalu menyapa peserta didik, dilanjutkan dengan ice breaking dan menjelaskan topik, tujuan, dan manfaat kegiatan, lalu menjelaskan kembali tentang kegiatan bimbingan. Lalu yang selanjutnya yakni tahap peralihan. Di tahap peralihan ini saya menjelaskan cara berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, lalu menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan. Lalu rekan saya, Iis Rahmayeni, dia juga menjelaskan dua tahap, yakni tahap inti kegiatan. Di tahap inti kegiatan, dia menjelaskan topik bahasan tentang manajemen waktu yang telah kita buat di tugas verbatim dan skenario beberapa waktu lalu. Lalu yang selanjutnya adalah mengajak curah pendapat dan tanya jawab, lalu memberikan apresiasi terhadap anggota kelompok. Nah, di tahap pengakhiran, teman saya mengajak anggota kelompok membuat kesimpulan tentang topik yang sudah dibahas, yakni manajemen waktu, lalu memberikan apresiasi atas keaktifan peserta didik dalam proses layanan bimbingan konseling, lalu diakhiri dengan kegiatan berdoa dan salam. Selanjutnya yakni kegiatan layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah tahap pembentukan. Nah, di sini adalah bagian saya. Di tahap pembentukan ini, pemimpin kelompok membuka dengan salam dan berdoa, lalu menyambut anggota kelompok dengan senyuman yang ramah, memberikan salam dan berdoa bersama. Lalu pemimpin kelompok menyapa peserta didik dengan kalimat yang membangkitkan semangat seperti menanya kabar, menanyakan nama masing-masing anggota kelompok, lalu ice breaking agar anggota kelompok lebih semangat. Nah, dan ice breaking yang dilakukan ini adalah ice breaking tepuk tangan. Ketika pemimpin kelompok bilang selamat pagi, maka anggota kelompok harus tepuk tangan 1 kali. Ketika pemimpin kelompok bilang selamat siang, maka anggota kelompok harus tepuk tangan 2 kali.
Dan selanjutnya, pemimpin kelompok menyampaikan topik, tujuan, dan manfaat kegiatan yang akan dicapai. Lalu penjelasan asas-asas konseling seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Selanjutnya, tahap peralihan. Pada tahap peralihan, pemimpin kelompok menanyakan kembali kesiapan anggota kelompok sebelum melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Lalu mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Lalu memberi kesempatan bertanya kepada setiap anggota tentang kegiatan yang belum mereka pahami dan dilanjutkan dengan menjelaskan aturan-aturan dan tata cara berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. Lalu selanjutnya adalah tahap inti kegiatan. Di tahap ini yang dilakukan oleh rekan saya. Nah, pada tahap ini dilakukan berdasarkan beberapa poin dari verbatim yang telah dibuat oleh kelompok kita dengan topik yang sudah ditentukan, yakni manajemen waktu. Pemimpin kelompok menjelaskan apa itu manajemen waktu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota kelompok. Karena suasana di luar yang bising, jadi pemimpin kelompok perlu berbicara dengan nada yang sedikit keras agar anggota kelompok menyimak dengan baik. Pada saat kegiatan berlangsung, terlihat anggota kelompok cukup kondusif duduk di kursi masing-masing dengan rapi dan bersuara secukupnya. Lalu pemimpin kelompok melakukan tanya jawab dan curah pendapat dengan anggota kelompok tentang manajemen waktu. Ada beberapa siswa yang diberi kesempatan untuk memberikan contoh manajemen waktu dalam kegiatan sehari-harinya di rumah. Di sini juga siswa cukup aktif dalam menanggapi pertanyaan pemimpin kelompok, sehingga pada saat proses kegiatan inti tidak terlihat membosankan. Dan terakhir adalah tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, tahap pengakhiran dimasuki ketika praktik menjelaskan kepada anggota kelompok bahwa kegiatan kelompok akan segera diakhiri. Lalu pemimpin kelompok mengajak konseli membuat kesimpulan yang terkait dengan manajemen waktu dan memberikan apresiasi atas partisipasi aktif siswa dalam proses layanan. Di sini siswa cukup aktif dalam menanggapi pemimpin kelompok pada saat proses curah pendapat, sehingga pemimpin kelompok tidak merasa kesulitan dalam mengkondisikan suasana. Lalu setelah itu, pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, ketika kami melakukan kegiatan praktek tersebut, di sini terdapat beberapa kendala atau hambatan, yakni yang pertama waktu yang merasa terburu-buru karena kelas akan segera diisi oleh pengajar lain. Lalu yang kedua, suasana yang bising karena persiapan kelas meeting. Dan yang terakhir, anak kurang konsentrasi karena banyak teman di luar yang sedang berlalu lalang. Yang selanjutnya adalah evaluasi hasil. Setelah dilakukannya layanan bimbingan dan konseling, terdapat beberapa poin yang menjadi evaluasi, yaitu adanya kesesuaian program dengan pelaksanaan yang telah dilakukan. Program dapat dikatakan berjalan baik dan lancar. Juga tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan ketika melaksanakan program, seperti siswa yang kadang ngobrol dengan siswa yang lain dan siswa sangat bersemangat bercerita sampai berada di luar topik pembicaraan. Lalu respon yang diberikan oleh siswa cukup baik. Mereka antusias dengan topik yang dibawakan. Dan terlihat dampak dari layanan bimbingan konseling ini adalah siswa lebih memahami pentingnya potensi diri dan pengetahuan seputar hal tersebut. Jadi hasil dari layanan yang dilakukan tidak dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, dikarenakan diperlukan waktu dan konsistensi yang lama untuk menjadikan layanan ini berhasil, dan diperlukan bantuan dan dukungan dari pihak keluarga siswa. Dan berikut terlampir beberapa lampiran seperti RPL dan bukti penilaian antusias siswa. Lalu dilanjutkan dengan dokumentasi ketika pelaksanaan praktek berlangsung.